Hai semuanya, kembali lagi di channel aku The N21. Nah, dalam video kali ini sesuai dengan judul, aku ingin share kepada teman-teman bagaimana sih caranya tips cerdas yang menghemat budget teman-teman dalam berkegiatan di alam bebas, khususnya di bagian camping. Nah, untuk itu, dalam tips cerdas kali ini aku menggunakan bahan limbah yang terbuat dari bekas kaleng minuman larutan penyegar. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Namun sebelum itu ditekan dulu dong tombol dan subscribe-nya, sekalian loncengnya juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini yang akan membahas tentang kegiatan outdoor, khususnya di bagian camping atau survival dan juga di bagian panjat tebing. Nah, bagaimana keseruan dari video-video selanjutnya? Silahkan dulu ditekan tombol langganannya atau subscribe-nya. Oke, yang pertama kita akan membuat kompor dari bahan ini. Caranya adalah botol ini kita belah dua di bagian sininya. Oke, sudah terpotong menjadi dua. Kemudian ini akan menjadi bawahnya dan ini akan menjadi bagian atasnya. Selanjutnya adalah yang di bagian pinggir di sini akan kita lobangi. Nah, fungsi lobang ini nanti sebagai tempat asapnya keluar atau sebagai lidah apinya dan juga sekaligus sebagai oksigen yang masuk ke dalam. Karena salah satu unsur pembentuk api itu adalah oksigen atau udara. Oke, sekarang sudah ada lidah apinya, tempat bolongnya, tempat udara yang masuk. Nah, selanjutnya adalah yang di bagian sini kita hilangkan atau kita buang. Di bagian sini sudah bolong, di sini juga tadi sudah dibolongi. Ini nanti akan tempat api keluar dan di sini bagian udara oksigennya yang masuk dan juga bagian asapnya yang keluar. Nah, selanjutnya adalah di bagian di sini akan kita belah. Di sini akan kita belah sedikit agar nantinya ini bisa klop atau bisa dimasukkan ke dalam ini. Tinggal dibelah saja. Jangan sampai ke atas, cukup dikit saja. Nah, dia sudah terbelah agar dia nanti waktu dimasukkan ini muat atau mengecil seperti ini. Tinggal dimasukkan. Nah, sudah jadi, ini bisa digunakan sebagai kompor. Nanti di sini tinggal dimasukkan minyak atau biasanya menggunakan spiritus. Dimasukkan ke sini, kemudian dihidupkan api dan setelah itu bisa kita gunakan untuk memasak, bisa memasak air ataupun memasak makanan. Alat ini sebenarnya tergantung dengan jumlah pemakaian. Semakin banyak kita membuat ini dan menjadikannya sebagai kompor, maka apinya semakin besar dan tentunya makanan atau airnya cepat matang. Nah, cara mematikannya cukup sederhana, yaitu kita menghilangkan oksigen yang berada di dalam dengan cara kita tutupi menggunakan kain ataupun hal-hal daun misalnya ataupun kain, yaitu yang dibasahkan. Caranya kita tuangkan air biar basah kainnya. Nah, sudah basah seperti ini, selanjutnya adalah kita tutup, maka dia akan mati. Nah, maka apinya pun akan mati, yaitu konsepnya sama, menghilangkan oksigen ataupun udara yang masuk dan keluar dengan cara menutupinya hingga kedap udara dan apinya maka akan mati. Oke, di bagian tips yang kedua ini kita menggunakan bahan yang sama, yaitu kita akan membuat gelas ataupun wadah yang digunakan untuk merebus air. Yang pertama adalah akan kita potong di bagian atas dan disisakan sedikit sebagai tangkai atau untuk memegang agar tidak panas. Caranya seperti ini. Kita ukur
kira-kira ingin sebesar apa wadah yang kita gunakan untuk merebus air nanti atau merebus makanan. Cukup sekitar segini saja. Oke, tidak semua kita belah, tidak semuanya, cukup sebatas sini saja. Ini kita sisakan. Selanjutnya yang di bagian ini akan kita potong ke atas. Sehingga nanti menghasilkan tangkai atau gagang untuk memegang. Sudah jadi ini yang kita gunakan, ini sebagai tangkainya. Namun sebelum itu, yang di bagian di sini akan kita lipat dulu ke dalam agar tidak terlalu tajam. Di bagian tangkainya di sini juga. Oke, sudah jadi. Nah, ini bisa digunakan sebagai untuk merebus air. Oke, tips yang ketiga adalah dengan cara menggunakan botol yang sama, kita akan membuat kompor sekaligus sebagai tungkunya. Caranya cukup sederhana. Dengan cara ini di bagian di sini kita belah dua. Hanya di satu sisi sini saja. Sudah bolong. Selanjutnya di sini akan kita potong sesuai sepanjang ini tadi. Akan kita potong begini. Dan ini juga akan kita potong begini. Oke, sudah selesai. Ini kita buka seperti ini. Nah, ini nanti di bagian atasnya bisa kita menggunakan sebagai tungkunya. Nah, di sini sebagai bagian apinya. Caranya tinggal kita ambil kayu-kayu kecil, dimasukkan ke dalam, maka dia udara panasnya akan merambat ke bagian atas. Nah, bagian atas di sini kita gunakan sebagai tungkunya. Cara menggunakannya seperti ini, yaitu kita ambil ranting-ranting kayu yang kecil. Kemudian potongan kayu ini kita masukkan ke dalam. Oke, di sini kita menggunakan mancis untuk menghidupkannya. Namun teman-teman bisa juga menggunakan alat seperti ini, fire starter, terbuat dari batangan magnesium. Bisa menggunakan alat seperti ini. Dan untuk video bagaimana cara menggunakannya dan mendapatkannya, silahkan cek di deskripsi ya, ada videonya di sana. Oke, lihat bagaimana apinya besar dan panasnya ini bisa ditransferkan ke bagian atas. Ini telurnya akan kita masak ke bagian atasnya. Oke, lihat telurnya sudah mulai berubah warnanya menjadi lebih putih. Nah, oke, itu tadi kita gunakan untuk memasak langsung dari bagian atasnya memasak telur. Nah, namun kita bisa menggunakan juga ini tempat merebus air atau memasak makanan tadi. Kita letakkan di bagian atasnya sehingga apinya tertransfer atau panasnya tertransfer ke bagian atas. Oke, untuk itu kita masukkan dulu air di bagian atasnya menggunakan ini dia, botol minuman Tempo dulu. Nah, bagaimana kalau teman-teman kepo bagaimana cara membuatnya, silakan videonya juga sudah saya sediakan di beranda atau bisa klik langsung linknya di bagian deskripsi. Oke, cukup. Tutup lagi. Ini tutupnya. Oke, langsung kita taruhkan di bagian atas. Nah, seperti ini. Agar airnya mendidih, tentunya apinya harus kita jaga agar tetap hidup dan besar.
Oke, sampai di sini video kita. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, dan juga jangan lupa komen jika teman-teman di sini punya tips-tips sederhana lainnya. Bisa komen-komen di bawah, kita bisa berbagi nanti di kolom komentar. Nah, sebelum itu, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Untuk itu, see you in the next video. Bye.